Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum semua berada. um, Sebagaimana biasa ya kita akan membahas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar, yang mana hadis ini membahas tentang zikir-zikir yang kita amalkan sehari-hari ya. Sebagaimana biasa ya, eh, bahwasanya marah sekarang mungkin salah satunya adalah kebingungan ketika amalan-amalan teman-teman yang mungkinnya apa yang saya rasa teman-teman kurang begitu paham dengan dalilnya seperti apa. Mungkin teman-teman juga bingung ini bid'ah, amalan saya kok dikatakan bid'ah dan lain sebagainya. Kemudian solusinya apa sih supaya amalan-amalan kita tersebut, zikir-zikir yang kita amalkan tersebut tidak berbau dengan bid'ah. Jujur aja sih kalau saya itu umumnya kalau misalkan amalan apapun itu terutama yang berkenaan dengan zikir, saya mesti lihat salah satu kitab yang saya sering cek itu di dalam kitab Al-Azkar. Itu dibukukan sedemikian rapi kayak gitu ya, mulai dari bab pertama sampai yang terakhir kayak gitu, mulai dari yang sahih-sahih, kemudian yang hasan, kemudian yang cuman sanatnya saja yang sahih dan hasan, kemudian sampai yang doif ringan, doif sedang, sampai yang terlalu doif. Intinya kalau sebagaimana biasa itu ya, intinya yang ada di dalam kitab ini tidak sampai maudhu itu. Intinya tidak sampai maudhu. Yang penting kita amalkan itu, kalau misalkan waktu kita banyak, kita amalkan itu mulai dari sahih sampai yang paling berat sekalipun ya. Itu yang paling berat itu artinya doibnya paling berat. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya waktu terlalu banyak, itu ya utamakan itu yang sahih, kemudian hasan. Itu jangan sampai um, apa namanya terlalu doif gitu ya, yang lebih diutamakan berbanding dengan apa namanya berbanding dengan yang sahih. Umumnya kalau sudah berbicara masalah hadis, selalu saya ulang-ulang, kalau misalkan di hadisnya terlalu dhaif atau katakan palsu, itu lebih menjanjikan berbanding dengan hadis yang sahih dan hasan itu ya. Dan kalau misalkan teman-teman mengamalkan itu, ya kemungkinan zongnya itu akan jauh lebih besar berbanding dengan hadis sahih. Seperti itu ya. Kalau hadis sahih itu sudah nggak perlu lagi diragukan lah, itu sudah pasti, sudah ijazahnya langsung itu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kayak saya atau yang lain-lain kayak gitu ya. Ulama-ulama yang mengarang kitab ini hanya apa namanya mentransfer dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman sampai ke kita kayak gitu ya, dikumpulin satu persatu, kemudian disampaikan lagi ke generasi setelahnya, disampaikan lagi ke setelahnya sampai ke kita itu ya. Jadi ya intinya ini ijazah langsung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ijazah di luar daripada uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu alam bisawab ya,
Itu wallahu alam shawab. Saya tidak berani seperti itu ya. Karena kemungkinan zongnya itu sudah besar sekali, apalagi di situ sudah ada apa namanya waktu tertentu, kaifiat tertentu, bilangan tertentu, dan fadilat-fadilat tertentu yang mana itu tidak ada dasarnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah confirm itu bid'ah dolalah. Jangan teman-teman amalkan, itu bahaya. Itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk di bab selanjutnya, yaitu bab yang membahas tentang apa saja yang mesti diucapkan setelah asar hingga terbenamnya matahari ya. Tuh. Ini nanti kita akan bahas bab yang mesti kita bab yang menjelaskan tentang doa dan zikir yang mesti kita amalkan setelah sholat asar dan terbenamnya matahari. Babu ma yaqulu lahu ba'dal asri ila ghurubi syamsi. Di sini bab yang menjelaskan tentang doa-doa yang kita ucapkan setelah asar sampai terbenamnya matahari. Qad qadama ma yaqulu lahu ba'da zuhri. Qad qadama telah dijelaskan ma yaqulu zikir-zikir atau doa-doa yang mesti kita baca ba'da zuhri, setelah zuhur, wal asri kadzalik, dan setelah asar juga ya. Wa yustahabbul iksaru minal askar, dan disunahkan untuk memperbanyak dari zikir-zikir fil asri pada waktu asar, istihbaban muakkadan. Istihbaban muakkidan ya. Yang mana hukumnya tersebut adalah sunnah muakkad. Fa innaha, karena sesungguhnya pada sholat asar tersebut as-sholatul wusta, itu adalah sholat wusta ya. Jadi pada sholat asar tersebut itu terdapat sholat wusta. Ala qauli jama'atim minas salafi wal kholafi ya. Menurut pendapat mayoritas dari kalangan ulama salaf dan kholaf. Mungkin teman-teman ya sering mendengar antara salaf dan kholaf. Apakah ini geng yang berbeda atau memang geng yang sama-sama saling melengkapi. Kalau salaf ini adalah ulama-ulama terdahulu, itu ya, ulama-ulama yang saya juga lupa itu kurunnya berapa, tapi itu mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat, kemudian tabiin, tabiut tabiin, kemudian terus runtut sampai turun ke berapa, itu salaf namanya. Ulama-ulama yang mengikuti jejak terdahulunya itu ya, jejak daripada tabiut tabiin, kemudian lanjut lagi ke sahabat terus Rasulullah, seperti itu rentetannya. Kemudian ulama-ulama yang mengikuti jejak salaf itu adalah kholaf. Jadi dia dibagi dua, antara salaf sama kholaf itu ya. Tapi pada intinya ulama-ulama baik itu di zaman kholaf, di zaman yang terutama zaman sekarang, itu pasti mengikuti ulama-ulama salaf. Itu yang dimaksud dengan kholaf. Jadi ulama-ulama yang mengikuti jejak salaf itu namanya kholaf. Itu bukan geng yang berbeda, tapi dia terus sampai ke atas. Nggak bisa kalau misalkan orang langsung lompat ke misal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa. Dia mesti harus dilihat waktu ke waktu seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena memang zamannya dia berbeda.
berbeda-beda. Jadi mulai dari Rasulullah SAW zamannya berbeda, kemudian zaman sahabat tantangannya juga lebih uh, parah, kemudian zaman tabiin, tabiut tabiin, sampai yang uh, banyak di setelahnya tabiut tabiin itu banyak terjadi pemalsuan hadis. Dan di situ tantangannya ketika ulama salaf, kemudian kholaf juga seperti itu, banyak melakukan berbagai macam bidang ilmu di situ, karena juga tantangannya juga besar, sudah banyak aliran-aliran yang sudah melampau dan ya terjadi perpecahan di situ sampai ya seperti sekarang itu. Dan senjata-senjata yang mereka lakukan pun bervariasi itu ya. Makanya jujur aja sih, antara misal generasinya Asy'ari Maturidi ya kan, dengan yang sebelum-sebelumnya itu beda. Kalau sekarang itu kita mesti takwil kayak gitu ya, kita mesti takwil ayat-ayat mutasyabihat, itu kita mesti takwil. Kalau di zaman salaf, terutama zaman sahabat, nggak pernah ada pembincangan masalah takwil seperti itu, karena zaman mereka itu ya mereka orangnya memang betul-betul paham dalam bidang terutama dalam bidang bahasa, memang itu ya mereka paham juga konteksnya seperti apa ya. Kalau untuk sekarang ya kenapa Yusuf Qaradawi memaklumi Asy'ari Maturidi itu mesti takwil ya, karena itu tadi, karena kondisi zamannya ya. Yang saya juga sesalkan kalau misalkan ada super salafi itu yang mesti harus Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan hadis langsung tak kayak gitu, dia nyantolnya ke Quran dan hadis. Wallahu alam saya bisa. Yang saya pertanyakan apakah bisa seperti itu kan. Intinya sih nggak akan mungkin bisa. Kita mesti harus step by step kayak gitu ya. Kalau langsung Quran dan hadis blank. Wa kadzalika tustahabbu ziyadatul i'tinai bil askari fi subhi. Dan demikian pula disunahkan ziyadatul i'tina, lebih memperbanyak, lebih memperhatikan, ziyadatul i'tina di sini lebih memperhatikan bil askari, zikir-zikir fi subhi pada waktu subuh. Nah, jadi yang mesti harus diperhatikan di sini adalah zikir pada waktu subuh. Fahatani sholatani asohu makila fi sholatil wusta. Karena kedua sholat ini antara subuh dan asar itu paling sahih sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yang mana di dalam kedua sholat tersebut merupakan atau terdapat sholat wusta. Maka kita harus menjaga sholat wusta ini di dua waktu ini tadi, karena kalau kita pas melakukan zikir, amalan-amalan pada saat sholat wusta tersebut ya, pahalanya tuh akan berlipat kali ganda kayak gitu ya. Tapi ya wallahu alam pada waktu apa sholat wusta itu adanya. Wa akhirin nahari aksar, atau juga pada penghujung siang lebih diperbanyak lagi ya. Jadi mulai dari subuh, kemudian setelah asar sampai di penghujung siang, itu mesti harus diperbanyak zikir-zikir kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdika rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di sini, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar.
dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi hari. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil adui wal asal. Di sini dan sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, pada jiwamu, seraya merendahkan diri dan merasa takut tanpa mengeraskan suara, ya, pada waktu pagi hari dan petang. Ya, jadi kalau misalkan kita berzikir kepada Allah itu mesti harus merendahkan diri kita, kemudian merasa takut tanpa mengeraskan suara kita. Jadi memang betul-betul zikir kita tuh terkontrol. Wallahu alam, saya kalau misalkan ada hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya ya kita boleh melaksanakan zikir atau mengamalkan zikir sampai nggak sadarkan diri, ya kan. Ada yang kejang-kejang, ada yang sampai nggak pingsan kayak gitu, ada yang ya wallahu alam bisawab ya. Tapi sejauh saya memandang amalan-amalan tersebut tidak ada. Kita mesti tetap mengontrol kita meskipun kita khusyuk meminta kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, memfokuskan pikiran kita hanya kepada Allah. Tapi kalau sampai tidak sadarkan diri, wallahu alam bisawab. Kayak gitu ya. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yusabbih lahu fil adwi wal asal, dan bertasbihlah kepada Allah fiha, pada waktu bil adwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim, yang mana laki-laki yang tidak dilalaikan tijaratun oleh perniagaan, wala bay'un an zikrillah, dan juga jual beli dari berzikir kepada Allah. Waqat sorry. Jadi kita tuh mesti harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan petang, yang mana alangkah lebih baiknya bagi seseorang tersebut yang tidak lalai oleh suatu kegiatan aktivitas perniagaan dan juga jual belinya, dari berzikir kepada Allah. Segala macam aktivitasnya dia tidak akan pernah lalai, tidak pernah akan lupa dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama annal asal, dan telah dijelaskan terlebih sebelumnya bahwa lafadz asal tersebut adalah ma bainal asri wal maghrib, antara waktu asar dan maghrib, itu yang namanya asal. Jadi apapun aktivitas kita tidak akan mempengaruhi ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bukan cuma berzikir Allah saja, tapi berzikir di sini ya sholat 5 waktu itu zikir. Kemudian sholat sunnah itu juga zikir yang ada di dalamnya sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah, sesuai dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan, gitu ya. Jangan sampai kita bikin jalan sendiri. Sudah Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya sudah tetapkan jalannya ke sini, kayak gitu kan, sudah dibikin kompasnya, sudah dibikinkan jalannya, kayak gitu. Kita bikin jalur sendiri, itu enggak boleh. Wa rawaina fi kitabi Ibnu Sinni bi isnadin dhaifin, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni dengan sanad yang dhaif. Di sini Anasin radhiyallahu anhu, daripada Anas atau melalui sahabat Rasulullah Anas bin Malik
semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'an ajlisa, sungguh duduk ma'a qaumin, bersama dengan suatu kaum. Ajlisa di sini fa'ilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama suatu kaum, yazkurunallaha azza wa jalla, seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Min sholatil asri, mulai dari sholat asar, ila antaghuba syamsu, hingga terbitnya matahari. Ahabu ilayya, aku lebih menyukai ilayya atasku, min an u'tiqa, daripada memerdekakan sama niata 8 budak, mewulida Ismail, atau min waladi Ismail, itu ya, dari dari keturunan Nabi Ismail di sini ya. Jadi berzikir, ya, duduk bersama suatu kaum, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat asar sampai dengan terbitnya matahari, itu lebih aku sukai, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada memerdekakan 8 budak dari keturunan Nabi Ismail. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Jadi kita duduk-duduk gitu kan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari asar sampai terbitnya matahari, itu lebih bagus, lebih aku sukai daripada memerdekakan 8 budak dari keturunan Ismail. Ya, duduk-duduknya berarti bukan berarti itu berjamaah kayak gitu ya. Nggak. Ya masing-masing. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang baca hadis, belajar fikih dan lain sebagainya. Itu bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi tadi kita sudah bahas zikir-zikir yang pas di waktu zuhur, kemudian asar, kemudian zikir setelah sholat asar dan sampai terbitnya terbenamnya matahari. Kemudian nanti kita akan bahas zikir setelah azan maghrib, kemudian sampai sampai sholat maghrib. Nanti kita akan bahas itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak pantas, menyinggung hati teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, sebagaimana biasa silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.